Pengertian bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah tidak terbatas kepada seperti orang Wahabi menta'rifi pengertian bid'ah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'atun mahmudatun, ada bid'atun madhmumatun. Ada bid'ah yang baik, ada juga bid'ah yang tidak baik. Maulid adalah bid'ah. Mahiyal bid'ah? Al bid'atu kullu ma lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang tidak ada di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi seperti sekarang ini. Maulid tidak pernah dilaksanakan oleh sahabat. Maulid tidak pernah dilaksanakan oleh tabi'in. Dia tidak ada di zaman Nabi. Tetapi maulid ini adalah bid'ahnya bid'ah mahmudah, yaitu bid'ah yang baik. Kalau orang Wahabi beda. Bu ngadeg ora apa-apa, sing penting aja ngobrol. Ngerti ngomong Jawa? Ngadeg ora apa-apa, sing penting aja ngobrol. Ngerti tabotan? Alhamdulillah. Kata orang Wahabi, bid'at itu hanya satu. Al bid'atu dhalalah. Bid'ah itu sesat berdasarkan hadis. Kullu bid'atin dhalalatun, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Bagi orang Wahabi tidak ada yang namanya bid'ah yang mahmudah. Tidaklah terbagi-bagi bid'ah menjadi berbagai macam bagian. Bid'ah hanyalah satu, yaitu bid'atun dhalalatun, bid'ah yang jelek. Kullu ma lam yakun fi ahdin Nabi fahuwa bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Fal mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun fal maulud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'alaha wa 'amilaha dakhalan nar. Siapa orang yang mengerjakan maulid sementara maulid ini adalah bid'ah, maka dia masuk neraka. Kata orang Wahabi. Benar tidak nih Wahabi? Apa yang dijadikan dalil, apa yang dijadikan dasar oleh orang Wahabi sehingga dia mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah, bahwa maulid adalah sesat, bahwa siapa yang mengerjakannya akan masuk neraka? Hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Jere Wahabi. Nggih. Kita orang ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Memahami kullu bid'atin dhalalah. Tidak sepicik orang Wahabi, saudara. Kullu itu, kullu dalam Al-Quran maknanya bukan hanya semua, tapi ada makna sebagian. Allah berfirman, wa tudammiru kulla syai'in bi'idni rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Wa tudammiru kulla syai'in, angin-angin itu menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka mereka kemudian hancur kecuali hanya rumah-rumah mereka. Dikatakan kulla syai'in, semuanya hancur. Ternyata ada mustasnayat, ternyata ada exception di sana. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumahnya tidak hancur. Berarti kulla syai'in itu kullanya bukan bermakna semua, tapi bermakna sebagian. Satu dalil Wahabi bahwa kullu itu hanya bermakna semua, salah dan ditolak oleh Al-Quran sendiri. Yang kedua, lafadz kullu apabila diidofatkan seperti kullu bid'atin, itu biasanya membuang sifat. Kullu bid'atin dhalalah, takdirnya adalah kullu bid'atin madmumatin dhalalatun. Setiap bid'ah yang jelek adalah sesat.
Kalau bid'ah tidak jelek, maka dia tidak sesat, saudara. Dari mana kiai dapat itu bahwa setiap lafaz kullu yang diidhafatkan kepada nakirah, biasanya dia membuang daripada sifat. Dari Al-Quran sendiri yang berbicara, kata Al-Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudu kulla safinatin ghasba. Lafaz kulla safinatin kata ulama ditafsiri ay kulla safinatin sahihatin ghasba. Bukan hanya kulla safinatin, tetapi di situ membuang sifat. Apa sifatnya? Sahihatin. Hei, dari mana kiai mendapatkan sifat yang dibuang dari lafaz safinah? Dari qiraat Ibnu Abbas. Qiraat Ibnu Abbas mengatakan wa kana amamahum, bukan wara'ahum, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin sahihatin ghasbah. Itu adalah dalil yang kedua dari ahli sunnah wal jamaah, di mana kata ahli sunnah wal jamaah kullu bid'atin dhalalah. Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bid'ahnya itu membuang daripada sifat. Sifatnya adalah kullu bid'atin madmumatin dhalalah. Setiap bid'ah yang tercela adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah yang tercela dia masuk neraka. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu yang berdiri, yang lagi pelanga-pelongo, kapan ini hujan selesai? Hujan selesai pun kelasannya itu sudah basah. Lebih baik sekalian basah ibu-ibu, nanti pahalanya lebih besar dan anyep, enak lagi adem. Alhamdulillah. Ini orang-orang Wahabi dulu ketika kita belum mempunyai YouTube, orang-orang NU belum menghalalkan YouTube, dulu mengharamkan YouTube. Kenapa? Karena di YouTube itu ada kadang-kadang foto-foto yang tidak baik, betul tidak? Ada video-video yang tidak baik. Ternyata medan-medan dakwah di YouTube dilaksanakan oleh orang Wahabi mulai 2010. Akhirnya anak-anak muda kita termakan oleh doktrin-doktrin Wahabi. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit masuk neraka, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Tapi alhamdulillah 2015 pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketuanya Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian menghimbau kepada seluruh para santri-santri yang alim untuk melawan dakwah Wahabi di internet, untuk melawan dakwah Wahabi di YouTube. Karena ternyata para pejabat sudah pegang YouTube, pegawai Telkom sudah pegang YouTube, polisi sudah pegang YouTube, tentara sudah pegang YouTube. Karena yang ada hanya dakwah Wahabi, akhirnya pejabat nontonnya agama versi Wahabi. Karena pegawai Telkom itu nonton YouTube yang ada hanya Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, akhirnya yang ditonton ajaran Wahabi. Akhirnya apa saudara? Yang terjadi hari ini, banyak pejabat-pejabat kita yang tidak bisa membedakan mana ajaran ahli sunnah wal jamaah, mana ajaran Wahabi salafi. Akhirnya karena sudah terlanjur, ditarik kembalinya susah. Ditarik kembalinya susah. Alhamdulillah Bapak Kapolri, Bapak Sigit kemudian menginstruksikan kepada para polisi untuk mengaji kitab kuning. Kepala polisi menghimbau, menganjurkan kepada seluruh para polisi dari semua jajaran, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, semuanya ngajinya jangan ngaji Wahabi Salafi, tapi ngajinya kitabku. Alhamdulillah. Saya ibu ngaji kitab kuning ini di pesantren Pontang, di pesantren Sampang Pontang Tirtayasa Serang. Kenapa Kiai Ade Arsudin ini mengundang saya? Karena keluarganya satu alumni. Mertuanya adalah alumni Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang. Saya
lulusan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Sampang. Juga pengurus NU di Jakarta Utara ini Kiai Haji Makmun juga adalah lulusan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah. Dan banyak di Muara Angke ini adalah murid daripada Syekhuna Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Alamah Al-Wali Syekh Muhammad Sanwani bin Abdul Aziz. Alhamdulillah. Makanya kembali ibu-ibu dan bapak-bapak, orang-orang Wahabi tidak lagi bisa leluasa. Kenapa? Karena anak-anak kita yang lulusan pondok pesantren, yang pintar dia baca kitab, kemudian sekarang mereka rajin di YouTube untuk menghalau daripada ajaran-ajaran takfiri daripada Wahabi Salafi. Ajaran Wahabi Salafi ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika ajaran Wahabi Salafi mengatakan itu adalah bid'ah, amalan-amalan orang NU di mana dia bermaulid adalah bid'ah, tahlil adalah bid'ah, ziarah kubur adalah musyrik, musyrik itu kemudian naik ke level kafir, akhirnya mereka takfiri, boleh membunuh orang kafir. Makanya napi-napi teroris yang ada di Indonesia ketika mereka tertangkap, ternyata 99% mereka menggunakan ajaran tauhid Wahabi Salafi. Na'udzubillah. Ini makanya pondok pesantren seperti pondok pesantren Nurul Bahri, cahaya laut. Kenapa namanya cahaya laut? Karena dekat laut, betul tidak? Kenapa dekat laut? Dekat laut banyak ikan. Makanya orangnya, perempuannya demplon-demplon, cantik-cantik karena banyak makan ikan. Alhamdulillah. Tapi guru saya ini Yai Sanwani, yang juga guru keluarga besar Nurul Bahri, nggak makan ikan, Bu. Beliau hidup di pinggir laut, namun beliau tidak pernah makan ikan. Sampai-sampai ketika beliau itu mondok di Baros, Cengkudu, Abu Yasidik suruh nyari ikan, kemudian mengolah untuk keluarga kiai. Karena disuruh oleh gurunya, beliau mau menangkap ikan dan beliau muntah-muntah. Setelah muntah-muntah, tahulah gurunya bahwa muridnya yang satu ini tidak pernah makan ikan walaupun hidupnya di pinggir laut. Masya. Karena ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu bagaimana caranya seorang santri lebih cepat untuk memahami ilmu-ilmu agama adalah tidak memakan ikan. Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, orang Tanara dekat kampung saya. Kampung saya namanya Kresek, pinggirnya namanya Tanara. Dari Tanara lahirlah seorang ulama besar dunia yang kitabnya jumlahnya ratusan, saudara. Yang dibaca bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, dibaca di Singapura, dibaca di Thailand Selatan, dibaca di Filipina, dibaca di Saudi, dibaca di Mesir, dibaca di Yordania, dibaca di Syria, dibaca di Yaman, dibaca di negara-negara lainnya. Asalnya dari kampung mana? Orang Tanara. Makanya setiap bulan Syawal seluruh manusia berbondong-bondong ke Tanara. Seluruh ini bukan berarti semuanya, seperti kullu bid'atin dhalalah. Ini namanya lil mubalaghah. Dari mulai Aceh datang ke Tanara untuk berziarah ke tempat lahirnya. Kenapa berziarah ke tempat lahirnya? Karena kuburnya ada di Ma'la. Sampai sekarang masih ada makam daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Setiap 4 tahun makam di Arab itu harus dibongkar, kemudian diganti dengan yang lainnya. Tetapi Syekh Nawawi ketika wafat 4 tahun dibongkar masih utuh, 4 tahun lagi dibongkar masih utuh. Sampai sekarang makam Syekh Nawawi tidak bergeser dari tempatnya. Kenapa? Karena jasadnya masih utuh. Ternyata saudara, ibu dan bapak orang Indonesia yang wafat di Mekah, bukan hanya Syekh Nawawi Tanara yang jasadnya sampai hari ini masih utuh. Syekh Maimun Jubair, ulama dari Jawa Tengah yang wafat beberapa tahun yang lalu, dibongkar makamnya untuk diisi oleh jasad lainnya. Ternyata pun jasadnya masih utuh. Alhamdulillah. Hada yadullu ala
annahu min ahli syahadah. Ini menunjukkan bahwa beliau yang jasadnya masih utuh, matinya dalam keadaan mati syahid. Walaupun dia tidak mati di medan perang melawan orang kafir, tetapi ketika beliau mati dalam keadaan mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu, maka orang yang mati dalam keadaan belajar, orang yang mati dalam keadaan mengajar, maka dia mati dalam keadaan syahid. Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Siapa orang yang dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia matinya dalam keadaan mati syahid. Alhamdulillah.